Shalom, saya Yuli Berkatni dari STT Tawangmangu. Judul cerita yang saya akan sampaikan hari ini adalah tentang seorang penabur. Perumpamaan yang Yesus berikan berdasarkan Matius 13 ayat 1 sampai ke 23. Halo anak-anak hebat. Siapa di sini yang semangat untuk mendengarkan cerita Alkitab? Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Kak Yuli punya yel-yel terlebih dahulu. Yel-yelnya seperti ini. Dengar firman Tuhan, tanam dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Senggol yang jahat, tendang jauh-jauh. Dan sekali lagi ya, dengar firman Tuhan, tanam dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Senggol yang jahat, tendang jauh-jauh. Dan berarti kita sudah siap mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini Kak Yuli mau bercerita tentang hati yang subur, berakar dan bertumbuh dalam Yesus. Terdapat di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon yang besar dan kokoh? Atau mungkin menanam benih di bunga? Contohnya, mengapa ada pohon yang kuat dan bunga yang tumbuh indah? Pohon yang kuat berarti punya akar yang sangat dalam. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang akar dan pertumbuhan iman kita, supaya kita memiliki dasar yang tidak tergoyahkan di dalam Yesus. Cerita hari ini diceritakan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri loh. Suatu hari, Yesus sedang mengajar banyak orang di pinggir danau. Ia suka bercerita dengan perumpamaan, yaitu cerita yang memiliki makna tersembunyi. Ia bercerita tentang seorang penabur yang pergi menabur benih. Penabur menabur benihnya pertama-tama di pinggir jalan. Di sana tanahnya keras, benih tidak bisa masuk ke dalam. Burung-burung pun datang memakan benih itu. Kasihan ya, benihnya tidak sempat tumbuh. Lalu ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Benih ditabur, tetapi di situ banyak batu dan sedikit tanah. Memang dia cepat tumbuh, tunasnya langsung keluar. Tetapi karena akarnya tidak bisa menembus ke dalam batu, ke dalam tanah, dan tidak bisa mencari air, akhirnya ketika matahari datang, layulah tunas itu, dan dia tidak sempat bertumbuh, bahkan tidak sempat berbuah. Akarnya tidak kuat. Ada juga benih yang ditabur oleh si penabur di antara semak yang berduri. Benih itu ditabur, tumbuh bersama dengan semak berduri. Namun lama-kelamaan semak berdurinya menghimpit, sehingga duri-duri itu lebih tumbuh cepat daripada tunasnya. Dan akhirnya tanaman itu tidak bisa bertumbuh dan juga tidak dapat menghasilkan buah. Namun yang terakhir, benih yang ditabur ada di tanah yang subur. Wah, benih yang ditabur menjadi tumbuh sangat baik, bertunas, bertumbuh subur. Akarnya menancap ke dalam, kuat, daunnya hijau, dan akhirnya tanaman itu menjadi sebuah pohon yang memiliki akar yang kuat. Pohon itu kemudian berbuah lebat menjadi 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari benih yang ditanam.
benih yang ditabur di pinggir jalan adalah seperti orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau menerima. Hati mereka keras, jadi firman Tuhan itu jadi cepat hilang. Tanah yang tadi ditabur di tanah yang berbatu adalah seperti orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh mendalaminya dan melakukannya. Saat dalam masalah, ada godaan, iman mereka goyah dan cepat menyerah. Akarnya menjadi tidak dalam. Nah, benih yang ditabur tadi di semak duri adalah seperti orang yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi hati mereka dipenuhi hal-hal yang lain, seperti kekhawatiran, ketakutan, kesenangan, dan hal ini membuat hati mereka, iman mereka tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Sedangkan tadi benih yang ditabur di tanah yang subur adalah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian mereka mengerti, mau menerima firman dan juga mau melakukannya. Hati seperti tanah yang subur dan membuat iman setiap orang dapat berakar dan bertumbuh subur. Anak-anak, Yesus ingin hati kita seperti tanah yang subur. Ia ingin kita berakar di dalam Kristus, yang artinya iman kita bertumbuh di dalam Yesus. Kalau kita mau rajin berdoa, membaca Alkitab, datang ke sekolah minggu, dan mau mendengarkan firman Tuhan, agar iman kita akan semakin dalam dan semakin kuat. Seperti pohon yang akarnya dalam, kita akan kokoh dan tidak mudah tumbang. Bertumbuh di dalam Kristus, kalau akar kita kuat, kita akan bertumbuh. Kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Yesus, dan semakin melakukan hal-hal yang baik. Kita akan menjadi anak-anak yang baik, suka menolong, jujur, dan berani. Dan itu namanya berbuah bagi Yesus. Jadi, bagaimana supaya hati kita menjadi tanah yang subur? Yang pertama, mari dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, mari kita berdoa setiap hari, berbicara dengan Yesus. Dan yang ketiga, mari kita membaca Alkitab, mencari tahu apa yang Yesus ajarkan. Dan yang keempat, mari kita melakukan apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar, apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dengan begitu, iman kita akan berakar dalam, bertumbuh kuat, dan menghasilkan banyak sekali buah. Kita akan menjadi anak-anak Yesus yang memiliki dasar iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun itu. Ingat ya anak-anak, jadilah tanah yang subur. Biarkan firman Tuhan berakar di dalam hati setiap kita, bertumbuh di dalam kasih Yesus, dan jadilah dasar iman yang kuat yang tidak tergoyahkan. Sekian cerita Alkitab hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.